Saya rehat untuk 2 hari karena ada begitu banyak urusan yang perlu saya selesaikan. Hari ini saya kembali untuk membuat beberapa konten tentang analisa pertandingan yang telah dimainkan di English Premier League dan juga nanti di La Liga. Tapi kita mulai dulu. Di English Premier League yang sekarang lagi begitu panas diperbincangkan atau yang memang lagi ramai diperbincangkan di pagi hari ini. Minggu pagi hari ini, yakni comeback dari Manchester United lawan West Ham, di mana mereka bisa kembali setelah tertinggal dengan skor 1-0, kembali maksudnya comeback to the game setelah tertinggal 1-0 dan menang dengan skor telak 1-3. Untuk keberapa kalinya Manchester United menang secara berturut-turut di away games mereka atau di partai tandang mereka. Ini faktanya 9 kali berturut-turut. Berapa kali mereka bisa bounce back atau comeback dalam pertandingan-pertandingan away match, yakni selama 5 kali setelah tertinggal. Seharusnya dengan pola seperti ini, ya MU ini adalah calon juara atau favorit juara. Karena tidak mudah bagi sebuah tim terus-menerus untuk comeback dalam posisi tertinggal. Ya kan, ini bukan berarti keberuntungan, tapi ini sudah menjadi pola yang tentunya akan menguatkan mental para pemain Manchester United. Tapi seperti yang pernah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya tentang MU, bahwa ini tetap mengandung resiko yang sangat besar. Karena bukan berarti bahwa dalam setiap game setelah tertinggal MU bisa comeback. Bisa contoh dilihat di game lawan Paris Saint-Germain. Mereka tertinggal, mereka tidak bisa comeback. Jadi resiko besar ini memang untuk saat ini coba terus-menerus ditanggung oleh Ole Gunnar Solskjaer. Kenapa saya katakan ditanggung oleh Ole Gunnar Solskjaer? Karena juga yang seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa Ole harus lebih cerdas lagi, harus lebih pintar lagi, harus lebih konsisten lagi untuk menurunkan starter-starter dalam setiap game. Agar ia tidak perlu lagi untuk memutar otak, memeras otak, atau juga yang namanya menggunakan plan A, plan B, ataupun plan C dalam setiap pertandingan, yakni dengan melakukan pergantian pemain agar MU bisa stay at the best level in their game. Ya, ini resiko besar. Tapi yang mau tidak mau sepertinya inilah nasib dari Ole Gunnar Solskjaer musim ini, bahwa ia terus-menerus harus menanggung resiko tersebut, yakni pada saat memang ia tampilkan pemain-pemain dari awal, tapi pemain-pemain tersebut tidak bisa perform sesuai ekspektasi dari Ole. Oke, sekarang di game ini, siapa lawan mereka ini? West Ham. Ya, pasti nih, teman-teman atau warganet yang bukan merupakan fans MU, pasti nih akan mengatakan ini tim lemah. Ya, Anda salah besar jika Anda mengatakan bahwa West Ham ini tim lemah, karena berdasarkan catatan saya bahwa West Ham ini banyak meraih hasil-hasil positif. Contoh ya, saya harus melihat HP saya, ya kan, saya gak bisa dong ingat semuanya. Jadi jangan Anda kapan-kapan komen kenapa lihat HP, saya harus lihat, ya kan. Yang pertama kita lihat, West Ham bisa mengalahkan Aston Villa. Aston Villa mengalahkan Arsenal, jangan lupa nih Arsenal ya, di kandang sendiri dengan skor 0-3. Kemudian West Ham dikalahkan susah payah lawan Liverpool dengan skor 2-1 di kandang Liverpool. Susah payah Arsenal mengalahkan West Ham dengan skor 2-1 juga dalam game tersebut. West Ham bisa menahan City di kandang sendiri dengan skor 1-1. West Ham bisa menahan Tottenham Hotspur dengan skor 3-3 di kandang Tottenham. West Ham bisa menang di kandang Leicester dengan skor 0-3. Kenapa saya berikan informasi ini? Biar terbuka otak kalian semua. Oke, sekarang kita berbicara tentang line up. Line up juga perlu. Ya, jika teman-teman tidak ingin mengetahui line up, berarti teman-teman tidak ingin mengetahui seperti apa jalannya pertandingan dan seperti apa taktik yang coba diterapkan oleh para pelatih. Nah, kita lihat dulu line up dari West Ham. Lukas Fabianski, mantan kiper Arsenal. Kenapa begitu banyak mantan kiper Arsenal yang beredar? Di Juventus saja ada ya, Szczesny. Kemudian kita lihat mereka pakai 3 center back. Ya, ada Cresswell, ada Ogbonna, ada juga Balbuena. Ini sangat beresiko 3 center back. Karena jika ada true pass atau long ball, ini bisa membuka ruang pertahanan dari West Ham. Kemudian Koval, Declan Rice, pemain yang memang diincar banyak klub besar. Thomas Soucek, good player, coming from behind, sering mencetak gol. Kemudian kita lihat ada Arthur, Jarrod Bowen, ini pemain yang merepotkan lini pertahanan dari MU. Formals, pemain bagus, tapi kenapa ia begitu banyak miss chances di game ini ya, tidak setiap pemain mengalami hari yang baik. Kemudian Sebastian Haller, ini juga pemain bagus ya, jangkung tinggi dan kuat secara fisik. Sayang Michail Antonio tidak bisa bermain di game ini. For MU ada sekitar 5 pergantian jika saya tidak salah yang dilakukan oleh Ole dalam menentukan starternya. Lagi-lagi nih, ya saya kira resiko nih. Dean Henderson, ya walaupun Dean Henderson sebelumnya tampil bagus, tapi tetap resiko. Lindelof, Maguire, oke, ini sudah tidak bisa terpisahkan. Wan-Bissaka, Teles, Pogba main, McTominay, Fred tidak bermain, Donny van de Beek,
Mason Greenwood, Martial, dan Cavani. Lihat nih, Cavani dan Van de Beek dimainkan dari awal nih teman-teman. Ole Gunnar Solskjaer dari awal berani memainkan Donny van de Beek dan Cavani. Ini tidak biasanya ia mengistirahatkan Bruno Fernandes. Tapi mau tidak mau ia coba untuk mengistirahatkan terlebih dahulu Bruno Fernandes di bangku cadangan, mencoba Donny van de Beek sebagai pengatur serangan. Itu yang selalu kita minta dari Ole Gunnar Solskjaer. Betul kan? Terutama ya ada juga para pendukung Manchester United sebagian ya, tidak semuanya yang ingin agar Donny van de Beek diberikan chance untuk bermain sebagai kreator serangan di belakang striker. Tapi saya tidak pernah meminta itu. Saya selalu meminta bahwa kalau bisa Donny van de Beek bermain di belakang Bruno untuk mengatur tempo atau irama permainan. Anyway, itu adalah urusan dan keputusan dari Ole. So how was the game? Jika saya pendukung Manchester United, mungkin ketika saya menyaksikan 10-15 menit jalannya pertandingan ini, mungkin saya sudah kira nih MU akan kalah atau minimal meraih hasil seri. Karena terus-menerus pertahanan MU ini bisa ditembus. Siapa yang bisa menembus pertahanan MU? Jarrod Bowen, ya kan? Pablo Fornals beberapa kali mendapatkan peluang. Thomas Soucek, Declan Rice, ya kan? Begitu banyak usaha-usaha dari para pemain ini yang merepotkan lini pertahanan dari Manchester United. Dan akhirnya setelah begitu banyak mendapatkan peluang, kita lihat Soucek bisa mencetak gol setelah corner dari Fornals disundul ya oleh Declan Rice, dan akhirnya di tiang jauh ada Thomas Soucek. Kenapa di tiang jauh? Tiang jauh tersebut sebetulnya adalah posisi dari Telles. Jika teman-teman perhatikan bahwa Telles ini selalu kesulitan menahan gerak-gerik para pemain West Ham yang coba melakukan penetrasi dari posisinya. Ini juga pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Telles ini lebih attacking minded. Sulit dia bertahan, tapi anyway ia tetap perlu dimainkan karena ia pemain yang bisa banyak memberikan umpan-umpan yang diperlukan. Setelah MU tertinggal, tentu Ole ini harus bereaksi. Kalau enggak kan dia selalu dikritik, lambat reaksinya. Tidak ada plan B, tidak ada plan C, kalau perlu plan Z. Saya bukan pendukung MU, tapi saya perlu tegaskan bahwa kadang-kadang beberapa teman-teman netizen atau warganet ini menilai tanpa ada dasar yang pas. Ya, dasar itu apa? Tanpa ada basic point of argument, tanpa ada dasar argumen yang pas. Ya kan, Ole juga tidak bisa langsung serta-merta menggantikan pemainnya, karena itu juga bisa mengganggu kekompakan tim. Jadi ia akan mencari kira-kira waktu atau momen yang pas, dan akhirnya ia melakukan beberapa pergantian pada saat memang ia cepat melakukannya, pada saat memang babak kedua akan dimulai. Dan kita tahu Rashford dan juga Bruno Fernandes adalah dua pemain yang dimainkan karena Cavani dan Donny van de Beek tidak bisa bekerja sama sekali. Ya, saya tidak melihat ada sebuah passing yang bagus dari Donny van de Beek. Saya tidak melihat ada sebuah peluang dari Cavani. Mungkin alasan yang digunakan tidak ada bola ke Cavani, enggak juga. Ya susah juga bagi Cavani mencari ruang yang bebas. Martial saya kira mendapatkan beberapa peluang mencetak gol, sayang ia tidak bisa mencetak gol, dan akhirnya Martial harus keluar karena cedera. Saya kira Juan Mata masuk, dan akhirnya ada sebuah gol dari Pogba. Memang ada protes dari West Ham yang menilai bahwa bola sudah keluar terlebih dahulu, tapi setelah VAR cek dilihat bahwa bola belum keluar ya. Kita kira VAR ini tidak bisa diganggu gugat ya keputusannya. What a goal by Pogba. Kenapa Pogba bisa mencetak gol? Karena di game ini Pogba bermain lebih menyerang. Jika teman-teman perhatikan, ia lebih terlibat dalam urusan membangun serangan walaupun ada Bruno. Itu sangat baik bagi Pogba. Daripada ia bermain di belakang coba mengotak-ngatik bola, ia sering kehilangan bola. Oke, and then Greenwood score a goal. How did Greenwood score? Lihat, ada Bruno Fernandes lagi yang terlibat. Back pass, back heel ya kalau saya tidak salah ke Telles. Telles umpan ke Greenwood. How Greenwood can score? Ini pemain jika diberikan umpan-umpan yang pas, dan jika memang ia tidak diberikan ekspektasi tinggi, ia bisa perform. Kita lihat kontrol bolanya begitu baik, padahal ia membelakangi gawang dan ia bisa memutar badan shooting dan menyelesaikan peluang tersebut. Dan gol ketiga saya kira adalah terbaik. Juan Mata bisa memberikan true pass kepada Rashford yang menyelesaikan true pass tersebut dengan umpan yang dengan finishing yang begitu baik. Sebelumnya juga ia mendapatkan true pass saya kira dari Bruno Fernandes, tapi sayang ia gagal mengkonversikan peluang tersebut menjadi gol. Bruno dan Rashford jelas adalah two men yang sangat berpengaruh dalam permainan Manchester United di game ini. Jadi two players ya, dua pemain yang sangat berpengaruh. Karena silih berganti dua pemain ini melakukan serangan menembus pertahanan dari West Ham, dan mereka berkali-kali membuka ruang bagi pemain lain. Teman-teman perhatikan, Rashford juga membuka ruang bagi McTominay, sayang ia tidak bisa finishing peluang tersebut. Apakah ada kelemahan di Manchester United dalam game ini? Jelas kelemahannya terlihat di lini pertahanan. Masih belum konsisten. Seandainya para pemain West Ham bisa lebih tenang menyelesaikan peluang-peluang yang mereka ciptakan di babak pertama, bukan tidak mungkin MU gagal meraih kemenangan di game ini. Ya, tapi bahwasannya MU bisa comeback lagi,
Ini mensinyalir bahwa sebetulnya para pemain MU memiliki mental yang kuat. Apakah mereka bisa menjadi juara? Nah, ini hanya waktu yang akan menjawabnya, dan saya kira next week penampilan mereka di Manchester Derby itu yang sangat penting. Ya, jika mereka bisa menang lawan City, maka baru saya bisa kategorikan Manchester United sebagai salah satu calon juara, karena comeback seperti ini ya biasanya yang bisa dilakukan adalah oleh tim-tim yang memang merupakan calon juara dan akhirnya mereka bisa menjadi juara. Ini tidak mudah, teman-teman. Comeback demi comeback, comeback demi comeback. Ya, saya bukan membela Manchester United, tapi saya mengatakan apa adanya, faktanya. Saya selalu bilang Ole lebih baik stay, seperti di video saya sebelumnya pada saat MU kalah lawan Paris Saint-Germain. Jadi saya selalu konsisten dan saya selalu konsekuen dengan pernyataan dan analisa-analisa saya. Saya tidak lagi marah, tapi saya lagi tegas karena saya kurang tidur. Dini hari tadi juga hujan deras di Jakarta. Jika teman-teman berada di Jakarta juga bisa merasakan hal tersebut. Saya baru tidur 2 jam, tapi saya membuat konten ini karena HP saya bunyi terus. Ya, begitu banyak message yang masuk di DM meminta saya memberikan analisa yang objektif, adil dan berimbang. Kita harus adil dalam hidup kita, ya, dan kita tidak bisa lari dari kenyataan dalam hidup kita. No hate, only football. Salam sepak bola.